Perkenalkan, nama saya Azanul Fakhruddin dari kelas 12.1, nomor absen 9. Saya di sini dan kelompok saya akan memberikan materi tentang gaya gerak listrik akibat pengaruh flux magnet. Perkenalkan, nama saya Rizky Alicia dari kelas 12.1, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Suwanto, kelas 12.1, nomor absen 24. Animasi di samping kanan menunjukkan bahwa ketika terdapat sebuah kumparan dan magnet, ketika magnet berada di luar maupun di dalam kumparan, maka tidak menghasilkan arus listrik. Tetapi ketika magnet digerakkan masuk dan keluar, maka akan menimbulkan arus listrik. Arus tersebut disebut dengan gerak listrik atau GGL. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum induksi elektromagnetik Faraday menyatakan bahwa medan magnet yang berubah menginduksi arus listrik dalam suatu konduktor. Apa itu GGL? GGL adalah gaya gerak listrik yang mengacu pada potensial listrik yang produksinya terjadi baik oleh sel elektrokimia atau dengan memfasilitasi perubahan magnet. Sedangkan flux magnetik adalah ukuran atau jumlah medan magnet yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik atau flux magnet. Yang pertama adalah medan magnet. Yang kedua, luas permukaan magnet. Ketiga, sudut medan magnet dan garis normal. Demonstrasi eksperimen. Bisa dilihat ilustrasi di samping kanan. Kita tahu perbedaan ketika kumparan dengan kecepatan lambat dan kecepatan cepat memiliki pengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan. Ketika kecepatan yang diberikan adalah lambat, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, ketika kecepatan yang diberikan cepat, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Bisa disebut dengan berbanding lurus antara tegangan dan kecepatan. Model matematika jika fluks diketahui. Rumus pertama digunakan jika fluksnya berbentuk angka. Rumus pertama menjelaskan bahwa GGL induksi muncul karena fluks magnet berubah dalam waktu tertentu. Fluks magnet ini dipengaruhi oleh medan magnet, luas area lilitan, dan sudutnya. Kalau medan magnetnya berubah, flux magnet juga berubah, dan ini yang bikin arus listrik GGL induksi muncul. Semakin banyak lilitan dan semakin cepat flux berubah, makin besar GGL yang dihasilkan. Rumus kedua digunakan jika fluksnya berbentuk fungsi waktu. Rumus kedua adalah versi yang lebih detail. Di sini perubahan flux magnet dihitung setiap saat, bukan rata-rata setiap rumus sebelumnya. Kalau medan magnet berubah terus-menerus, flux juga berubah terus, dan GGL induksi muncul karena perubahan flux ini. Intinya, kedua rumus ini menjelaskan kalau medan magnet yang berubah akan menghasilkan GGL induksi sesuai dengan hukum Faraday. Dan ini model matematika jika medan magnet diketahui. Rumus ke-1 digunakan jika medan magnetnya berbentuk angka. Ini adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan karena perubahan medan magnet. GGL ini adalah hasil dari perubahan flux magnetik. Semakin banyak lilitan dalam kumparan, semakin besar GGL yang dihasilkan karena flux magnetik diperkuat oleh banyaknya lilitan. Luas penampang kumparan menentukan berapa banyak medan magnet yang melewati kumparan. Semakin besar luas, semakin besar flux magnetik sehingga GGL yang dihasilkan juga lebih besar. Ini adalah selisih medan magnet awal dan akhir selama interval waktu tertentu. Perubahan medan magnet inilah yang memicu timbulnya GGL. Selang waktu perubahan medan magnet semakin cepat perubahan, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Rumus kedua digunakan jika medan magnetnya berbentuk fungsi waktu. Sama seperti pada rumus pertama, ini adalah tegangan listrik yang dihasilkan akibat perubahan medan magnet. Jumlah lilitan tetap mempengaruhi
besar GGL di mana lebih banyak lilitan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Sama seperti pada rumus pertama, luas ini menentukan banyaknya flux magnetik yang melewati kumparan. Ini adalah turunan medan magnet terhadap waktu. Berbeda dengan komponen ini menunjukkan perubahan instan medan magnet pada waktu tertentu. Semakin cepat medan berubah, semakin Model besar GGL matematika yang jika luas dihasilkan. permukaan diketahui. Rumus pertama digunakan jika A berbentuk angka. Hubungan antara medan magnet dan gaya gerak listrik pada rumus pertama adalah medan magnet di sini tetap tidak berubah. Gaya gerak listrik induksi muncul karena perubahan luas penampang kumparan yang dilalui oleh medan magnet. Jika luas penampang berubah, maka flux magnetik akan berubah yang menghasilkan gaya listrik induksi. GGL yang dihasilkan berbanding lurus dengan seberapa cepat luas penampang berubah selama interval waktu tertentu. Semakin cepat perubahan luas, semakin besar gaya gerak listrik yang dihasilkan. Untuk rumus yang kedua hampir sama seperti rumus yang pertama. Medan magnet tetap dan tidak berubah. Gaya gerak listrik dihasilkan oleh perubahan luas penampang kumparan yang terus-menerus terhadap waktu. Perubahan luas ini menyebabkan perubahan flux magnetik yang melewati kumparan. Gaya gerak listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan luas penampang pada saat tertentu. Semakin cepat luas penampang berubah, semakin besar gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan pada saat itu. Model matematika apabila perubahan sudut. Untuk rumus yang terakhir ini, saya menjelaskan penjelasan hubungan antara gaya gerak listrik dan medan magnet. Untuk medan magnet sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kecepatan rotasi, luas penampang, dan jumlah lilitan. Untuk memperbesar gaya gerak listrik, dengan cara memperbesar nilai medan magnet. Gaya gerak listrik secara langsung berbanding lurus dengan medan magnet. Jadi ketika medan magnetnya besar, maka gaya gerak listriknya juga akan semakin besar.